Informasi dari keluarga yang kami dapatkan, jika Mustafa NR tidak bisa menggunakan mesin elektronik atau komputer. Lalu bagaimana caranya Mustafa NR bisa mendapatkan dan membawa surat dengan format hasil ketikan ke MUI? Benarkah ada seseorang yang membantu Mustafa NR untuk membuatkan surat dengan kalimat yang terstruktur rapi ini? Langkah kami lanjutkan untuk mencari orang yang membantu membuatkan surat Mustafa NR dengan menggunakan perangkat elektronik. Jadi ini nggak jauh dari rumah pelaku, pemirsa. Ada tempat fotokopi dan juga percetakan yang informasinya digunakan atau didatangi oleh pelaku untuk kemudian menulis surat yang dikirim ke kantor MUI. Kita akan temukan faktanya dan menanyakan langsung kepada orang yang melakukan pengetikan surat tersebut. Fakta yang kami dapatkan di lapangan benar adanya. Surat dengan format ketikan dan menggunakan kalimat yang terstruktur ternyata dikerjakan oleh Hidayat. Mas, permisi, Tiara TV One saya. Iya. Dengan Mas siapa? Hidayat. Mas Hidayat ya? Betul. Oke. Mas Hidayat, saya mau tanya beberapa hal berkaitan dengan salah satu warga di sini yang kemarin sempat terlibat dalam kasus penembakan. Informasinya sempat datang ke sini juga. Betul. Ya, Mas Hidayat ya? Iya. Ketemu langsung sama Mas Hidayat? Ketemu langsung sama saya. Oke, sebelumnya memang kenal atau? Enggak kenal. Oke, jadi ketemu karena memang beliaunya ini mau ada yang diketik gitu katanya. Ada yang diketik? Iya. Ada berapa kali datang ke sini Mas Hidayat? Jadi seingat saya itu almarhum ini kesini 2 kali. Pas pertama pagi. Ingat nggak itu mungkin tahun berapa, bulan apa? Kalau tahunnya itu di tahun 2022, tapi kalau untuk bulan saya lupa. 2022. Jadi pagi itu kan saya kebetulan mau berangkat kerja. Nah almarhum ini datanglah ke sini. Dia bilang fotokopi tutup ya? Iya, saya bilang karena saya mau berangkat kerja. Saya bilang kan. Ini saya mau ngetik, kata almarhum. Jadi saya jawab belum bisa Pak karena saya mau berangkat kerja. Ini udah siang, saya bilang kan. Oh ya udah, katanya. Akhirnya almarhum ini pergi, saya berangkat kerja, begitu. Nah siang setelah zuhur, almarhum ini datang lagi, gitu kan. Setelah datang, beliau menunjukkan ini yang mau diketik, bawa selembaran. Selembar kertas yang memang sudah dibawa sama pelaku. Betul. Tulisannya gimana Mas? Tulisan tangan gitu? Tulisan tangan. Tulisan tangan Tulisan ya? tangan. Mas Hidayat lihat langsung ya? Betul, berarti, karena ketika dikeluarkan oleh almarhum, saya baca kan saya nggak bisa bacanya karena tulisannya kan tulisan Latin ya. Latin gitu, oke. Waduh Pak maaf saya nggak bisa baca, saya bilang. Ya udah sini saya diktekan saja. Jadi didikte sama almarhum ini, saya ngetik. Hidayat pun tak menampik jika dirinya lah yang membuat surat tersebut dengan menggunakan mesin elektronik. Namun Hidayat menjelaskan jika dirinya hanya memindahkan kalimat yang sudah ditulis di secarik kertas. Ketika sudah selesai ngetik, sudah di print, nah almarhum ini minta udah katanya dihapus. Begitu, langsung saya close, udah. Ingat isinya Mas? Isinya kalau nggak salah itu dia menyatakan bahwa saya ini adalah wakil Nabi. Begitu. Ada Itu ancaman-ancaman di situ? Nggak ada. Nggak ada Nggak ancaman. Itu di surat pertama ya? Itu surat pertama. Saya nanya di surat pertama itu, ini buat apa Pak? Saya bilang kan. Masih ada sempat tanya ya? Sempet tanya, ini buat apa? Kok diketik? Saya bilang. Terus kata almarhum, ini buat arsip saya aja, katanya ini mau saya simpen. Karena kan kalau pakai kertas ini takutnya sobek gitu atau tulisannya pudar. Makanya saya minta diketikan begitu. Setelah pelaku ini bilang kalau itu adalah arsip, sempat ada kecurigaan nggak dari Mas Hidayat sendiri? Nggak ada sih Bu. Nggak ada ya? Nggak ada. Langsung ketik persis? Persis sama yang didektekan dan saya ketik. Dia hanya minta diketikkan tanpa ada yang diedit-edit kata-katanya ya? Ada sih beberapa, karena setelah saya ngetik, nah ketika sudah selesai ngetik, printan keluar, diceklah sama almarhum, disamakan dengan konsepan dia sama hasil ketikan saya begitu. Oke, setelah itu almarhum pulang? Pulang. Sekitaran 3 bulan? 2 atau 3 bulan gitu. Oke, Pak Mustafa balik, minta tolong lagi. Minta tolong lagi. Ceritanya gimana tuh Mas? Jadi Pak Mustafa itu datang setelah zuhur. Kalau pertama kan pagi dia, untuk kunjungan yang kedua dia setelah zuhur datang ke sini, minta diketikin lagi. Udah kamu siap-siap, nanti saya diktekan begitu.
nggak ditunjukin lagi nggak ke saya, Oh, dibacakan? langsung dibacakan oleh Oke. almarhum. Ini lebih panjang suratnya Mas atau gimana? Ingat nggak? Untuk surat itu hampir sama dengan yang saya tulis pertama. Yang pertama. Oke. Mas Hidayat mungkin sempat tahu ya di media sosial yang judulnya Sumpah Kedua. Itu sempat lihat ya? Sempat lihat. Itu yang ditulis oleh Mas Hidayat? Bukan. Bukan yang Sumpah Kedua. Bukan. Ada yang surat ke-6 Mas Hidayat tahu? Surat ke-6 itu kalau nggak salah tadi saya baca isinya itu yang menyatakan bahwa saya adalah wakil Nabi gitu kan. Nah, itu kayaknya itu yang saya ketik. Oke. Loh, berarti itu surat ke-6 yang tulis di sini. Berarti ada satu surat lagi ya yang sebenarnya mungkin belum terekspos di media sosial tapi minta tolong atau diketikkan ke Mas Hidayat. Itu isinya apa, Mas? Isinya sama sih, Bu. 80% isinya sama. Wakil Nabi. Wakil Nabi. Ancaman-ancaman di situ. Kalau ancaman kayaknya nggak ada. Nggak ada ancaman ke Kapolda. MUI sempat disebut di situ, Mas Hidayat? Kalau untuk ancaman nggak ada sih, Bu. Dia hanya menerangkan bahwa saya adalah wakil Nabi. Waktu datang ke sini ada gerak-gerik yang mungkin mencurigakan gitu? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada juga ya? Semuanya biasa aja gitu kayak yang lain-lain. Oke, tadi Pak Kapolres juga sempat menyinggung gitu ya berkaitan dengan senjata ataupun juga airsoft gun. Ini sudah diselidiki kah Pak? Pihak-pihak yang terlibat membantu pelaku mendapatkan senjata tersebut? Saya mendapatkan informasi dari Kasat Reskrim bahwasanya kemarin membantu penyidik dari Polda Metro Jaya mengamankan beberapa orang untuk diminta keterangan dan ini akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk ditangani lebih lanjut kaitannya dengan bagaimana dia membantu pelaku ini mencari senjata shotgun itu. Mungkin kami mengkonfirmasi ulang kalau dari pelaku dengan 3 orang yang kemudian terlibat dalam membantu mendapatkan senjata ini hubungannya apa Pak sebelumnya? Apakah mungkin tetangga, sebelumnya pernah kenal atau memang dapat dari organisasi tertentu? Saya tidak bisa terlampau dalam ya terhadap pertanyaan Mbak. Sepengetahuan saya bahwa orang yang di Sawaran itu adalah memang nggak jauh rumahnya dan si pelaku, ya. Nah, si pelaku ini kenal memang sama 2 orang ini.